ini si Kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan diri. Nama saya Sepani. Nama saya Naila Nurahma. Nama saya Priscilla Rindi. Nama saya Jaskia Melinda. Nama saya Raihana. Nama saya Aiska. Jadi di sini kami akan mewawancarai salah satu petugas Satpol PP yang ada di Purwakarta. Oh my god! Yeay! Menertibkan di area Purwakarta. Untuk Satpol PP sendiri terdapat jadwal patroli rutin, seharinya ada 3 kali. Ya. Yang pertama pagi, yang kedua sore, dan yang ketiga waktu malam hari gitu. Oh iya. Bagaimana tindakan Satpol PP menanggapi aduan masyarakat terkait gangguan ketertiban? Baik, jadi kalau Satpol PP sendiri itu ada beberapa kanal pengaduan ya. Bisa melalui online, bisa melalui offline juga. Baik. Jadi kalau melalui online itu kita terintegrasi sama aplikasi khas Purwakarta ya, namanya Ogan Lopian yang dikelola oleh Diskominfo. Jadi masyarakat se-Purwakarta bisa melaporkan kejadian gangguan Trantibum melalui Ogan Lopian yang nantinya akan diolah oleh Diskominfo, dan nanti dari Diskominfo akan disampaikan ke OPD-OPD terkait. Terkait gangguan Trantibum pastinya disampaikan ke Satpol PP. Nah, terkait aduan yang masuk lainnya bisa langsung DM Instagram Satpol PP Purwakarta. Selain itu kita juga ada akun TikTok juga, bisa langsung pengaduan di situ. Nah, kalau yang offline-nya bisa, jadi kita perorangan atau lembaga bisa langsung bersurat ke Satpol PP Purwakarta terkait gangguan Trantibum yang ada di lingkungan masyarakat gitu ya. Nah, setelah surat itu masuk ke Satpol PP, akan ditindaklanjuti oleh beberapa bidang, khususnya yang berkaitan dengan gangguan Trantibum itu bisa masuk ke bidang Trantib atau ke bidang Gakda. Setelah itu mungkin kita sampaikan ke pimpinan, setelah itu pimpinan baru bisa ini memutuskan bahwa masalah ini akan ada tindak lanjutnya seperti apa gitu. Apakah Satpol PP bekerja sama dengan kepolisian dalam menindak pelanggaran ketertiban umum di malam hari? Nah, untuk kerjasama dengan Kepolisian. untuk kerjasama dengan kepolisian, terutama kita juga bekerja sama dengan TNI juga ya. Nah, kalau dengan kepolisian, dengan Polres Purwakarta, biasanya kita ini diajak untuk patroli jam malam, di malam hari ya gitu. Terus kadang itu di patroli jam malam tersebut kita itu khususnya mendatangi kan banyak ya anak-anak muda nongkrong kayak gitu. Nah, kita mendatangi yang seperti itu. Paling dari kita Satpol PP kalau patroli bersama dengan Polres gitu hanya sekedar pendampingan gitu, pendampingan dan mungkin memberikan beberapa penyuluhan gitu sih. Adakah program khusus untuk mengedukasi mengenai titik lokasi yang dilarang berjualan? Untuk edukasi terkait titik yang dilarang untuk berjualan itu sering ya dilaksanakan oleh Satpol PP. Contohnya yang kemarin aja terkait pedagang di sepanjang Taman Surawisesa sampai ke sebelum pengadilan, itu kan tadinya di pinggir jalannya berantakan kan, di situ di pinggir jalan trotoar, karena trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki. Nah, dari situ kita berikan sosialisasi, dilakukan penataan. Pedagang yang tadinya berjualan di trotoar sekarang dipindahkan ke Taman Balarea. Nah, setelah itu setiap mungkin kalau kalian sekarang Car Free Day gitu ya, setiap minggu di depan kejaksaan, kantor kejaksaan situ di bawah pohon beringin, biasanya kan di situ banyak yang jualan kan. Nah, itu juga kemarin kita lakukan sosialisasi untuk memindahkan pedagang yang tadinya berjualan di situ, digeser ke beberapa titik. Salah satunya ada yang di dekat gang di samping kejaksaan, dan satunya lagi di bekas kafe WKWK gitu. Apa kendala besar yang dihadapi petugas Satpol PP di lapangan saat melakukan penertiban? Ya, untuk kendalanya sendiri ya,
saat kita melakukan penertiban di lapangan. Nah, semisal kita penertiban PKL nih, paling kendalanya itu argumen dengan PKL tersebut gitu. Jadi semisal kita sedang melakukan sosialisasi dengan pedagang, kadang kan ada yang langsung setuju, ada yang tidak setuju. Kadang ada pedagang yang berargumen A, B, C, D segala macam. Jadi apa ya? Dari kita juga juga melakukan pendekatan yang lebih dalam lagi gitu. Nah, itu untuk PKL. Kalau untuk penertiban ODGJ ya mungkin kendalanya kalau ODGJ itu mungkin kendala kita di lapangan kalau semisal ODGJ itu istilahnya itu agak galak gitu ya, gitu. Memberontak. Ya memberontak gitu. Nah takutnya nanti kan kenanya ke kita juga seperti itu, minusnya seperti itu sih. Jadi kendalanya di lapangan ya paling seperti itu aja sih. Apa saja target utama penertiban Satpol PP di wilayah Purwakarta? Jadi untuk target penertibannya di tiap daerah itu, tiap titik di Purwakarta itu beda-beda. Nah misal di Purwakarta Kota itu dia lebih fokus ke PKL yang di trotoar, terus anjal, anak jalanan gitu kayak gitu, terus yang gerobak-gerobak gitu. Nah terus kalau di Pasar Rebo paling pedagang yang gitu di sisi jalan itu. Terus kalau di Sadang kita lebih fokus ke pengamen kayak gitu, karena di Sadang Cikopo itu kan kadang di lampu merahnya banyak pengamen gitu kan, pengemis gitu. Terus kalau di situ Bulet itu banyak PKL yang sering berjualan di jogging track. Seperti itu sih. Apa saja peraturan daerah yang sedang difokuskan oleh Satpol PP di wilayah Purwakarta? Untuk peraturan daerah yang difokuskan saat ini, kita itu merujuk ke Perda Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 5 tahun 2022 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Di peraturan daerah itu sudah tertulis lengkap ya terkait penertiban, patroli, pengamanan, apa segala macam di situ. Jadi udah di situ. Jadi untuk kita melakukan tupoksi kita sudah berdasarkan di Perda itu semua gitu. Udah. Baik, Terima kasih. terima kasih ya. Iya. Sekian dari Bentar, videonya seru gak? Seru.